Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya, Jim Lomen Siombing di Visi 98. Hari ini saya ingin sedikit mengomentari tentang hiruk pikuknya yang terjadi di Republik kita ini. Kalau kemarin sudah bicara soal Danantara, soal obligasi moralnya, nah sekarang saya mau bicara soal soal korupsi di Pertamina. Tapi begini, kalau bicara korupsi di Pertamina, menurut saya ini kan bukan baru ya. Sudah dari zaman dulu, sudah dari zaman ya mungkin orde lama atau orde baru bahwa korupsi di Pertamina ini memang sudah kronik, sudah berjamaah gitu. Aduh, tapi yang menarik memang sekarang ini. Kenapa? Biasanya kan urusan-urusan korupsi ini pasti ranahnya KPK, bukan berarti kita menyampingkan institusi yang lain. Tapi yang menarik buat saya adalah ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Woi, kita tepuk tangan dulu nih. Semoga Kejaksaan Agung betul-betul mau membongkar kasus oplosan yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina yang namanya Patra Niaga. Nah, saya jadi ingat ketika di zaman rejim yang lalu, rejim Mulyono, dibubarkan itu yang namanya Petral. Terus setelah bubar muncul yang namanya Patra Niaga. Nah, setelah dibongkar kembali, dilihat lebih dalam dari kasus ini, saya kaget loh, kok para pemainnya masih itu-itu saja. Jangan-jangan Petral dibubarkan, gantinya adalah Patra. Membubarkan Petral mengganti Patra, rupanya menurut saya hanya untuk mengganti namanya saja, tapi orang-orangnya masih yang lama. Nah, rupanya pada zaman itu nggak serius ya ngeberesin persoalan minyak ini. Nah, sekarang pada zaman sekarang ini Patra Niaga ini dibongkar lah akal bulusnya, perampokannya yang menurut angka yang dilontarkan ke permukaan kepada publik itu ratusan triliun, bahkan bisa sampai 1000 triliun. Yang menarik lagi adalah ketika dibongkar ini tiba-tiba ada berita banyak sekali para elit politik terlibat. Lalu sampai komutnya yang si tukang marah itu gitu ya. Tiba-tiba ngadangin kata apa, muncul di permukaan, mengatakan ini itu, padahal seandainya beliau waktu jadi komut itu sudah ngomong, itu jauh lebih menarik. Kenapa ketika dia jadi komut malah cacap cuap? Nah, cacap cuapnya ketika kasus ini dibongkar oleh kejaksaan. Tapi memang dia sudah diminta keterangannya oleh pihak kejaksaan. Ya, semoga keterangannya itu baiklah untuk membongkar kasus ini. Nah, untuk para elit politik yang namanya disebut-sebut, ya kita tunggu aja apakah hanya sekedar disebut atau jangan-jangan ini hanya untuk mengganti pemain, karena kan rejimnya diganti. Kalau itu berarti tidak jauh beda dengan pada rejim yang lalu. Kalau rejim yang lalu itu kan namanya diganti dari Petral menjadi Patra Niaga. Terus orang-orangnya ya masih itu aja sih. Nah, kalau sekarang apakah Patra Niaganya dibubarkan, dimunculkan nama lain, atau dibiarkan lalu kemudian orangnya diganti? Pasti sih orangnya diganti karena terlibat korupsi sudah ditahan. Maksud saya bicara ini ya jangan cuma diganti orangnya, tapi berani nggak Kejaksaan Agung membongkar sampai ke akar-akarnya soal korupsi yang terjadi saat ini? Pasti rakyat Indonesia mendukunglah dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di luar negeri sana mendukung. Kenapa seperti itu? Kenapa saya dukung? Ya karena saya tuh lagi berpikir begini, kita ini kan katanya BBM khusus Pertalite itu kan disubsidi gitu ya.
Lalu pertanyaannya, yang kita subsidi untuk apa sih? Apakah untuk membeli bahan bakar tersebut atau untuk mensubsidi para koruptor yang bekerja sebagai pejabat di institusi tersebut? Karena yang kita tahu kan gajinya sangat besar. Berarti yang kita subsidi sebenarnya untuk gaji mereka. Iya nggak sih? Oke, memang minyak Pertamina ini kalau dilihat guritanya ini udah mengerikan. Tapi apresiasi terhadap Kejaksaan Agung tetap kita berikan. Nah, yang menariknya ketika Kejaksaan Agung membongkar ini, tiba-tiba dari Gedung Merah Putih KPK itu ada juga yang bicara gitu kan, katanya sih mantan penyidik lah. lalu beda-beda gitu loh. Seharusnya kan KPK diam aja, ngapain juga mereka ikut komentar kalau sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Apakah ini saling berebut kasus atau ada yang terganggu karena lapak terbongkar? Tapi saya nggak peduli lah apa yang terjadi, tapi karena yang saya tunggu adalah hasil akhir dari kasus Pertamina ini, kasus Patraniaga ini. Nah, memang sih sampai kemudian menyebabkan upaya dari Parlemen mendorong supaya ada yang namanya pansus. Lalu upaya pansus itu rupanya tidak didukung oleh mayoritas fraksi yang ada. Bahkan ada anggota DPR gitu kan teriak-teriak gitu kan soal petrol ini, yang sebenarnya nggak perlu teriak-teriak juga. Kalau memang tidak terganggu atau tidak terindikasi masuk dalam manisnya permen ya nggak usah teriak-teriak kan gitu. Sampai kemudian karena buat saya teriak-teriakan itu hanya untuk mengganggu proses penyelesaian kasus ini, atau teriak-teriak itu supaya dia tidak dilibatkan. Banyak motif, tapi siapapun yang bereaksi secara berlebihan, menurut saya karena khawatir dirinya masuk dalam kategori yang akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung, bahkan dinaikkan status menjadi tersangka, dibawa ke pengadilan, masuk deh. Seru ya soal Pertamina ini. Tapi kita tunggulah. Kita harus wajib menunggu supaya kasus ini dapat selesai sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai seperti kasus judi online yang sampai sekarang juga nggak jelas, kan begitu? Gimana sih ini? Barreskrim katanya udah manggil Menteri mantan judol, Menteri mantan dulu apa namanya, Menkominfo, sekarang menjadi Menteri juga, udah dipanggil Kejaksaan, ke Barreskrim, tapi nggak jelas sampai di mana tuh kasus. Nah, dua kasus ini, Pertamina terus judi online di dalam era Pak Prabowo ini, ya menurut saya ini harus menjadi fokus beliau agar tagline tentang Indonesia gelap itu betul-betul menjadi Indonesia menyala, karena ketika Indonesia menyala akan membakar para koruptor-koruptor masa lalu dan masa era beliau. Ini penting. Kan kita tunggulah hasil akhir drama dari judi online dan korupsi Pertamina. Ini dulu opini dari saya, Jim Long and Siombing bersama Visi 98. Terima kasih.